Halo para melekers, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi melalui pelajaran online. Kita sekarang sudah masuk ke pelajaran kelima, yaitu pilar yang kedua, yaitu hutang konsumtif. Apa itu definisi hutang? Hutang adalah hak milik orang lain atau pihak lain yang masih ada di kita atau di bisnis kita, karena melakukan pinjaman berupa uang atau benda, sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan kepada orang lain atau pihak lain tersebut. Hutang itu ada dua, hutang konsumtif dan hutang produktif. Bedanya adalah kalau hutang produktif atau kita sebut hutang baik menambah penghasilan. Kalau hutang konsumtif atau kita sebut hutang jahat menambah pengeluaran. Kali ini kita akan membahas mengenai hutang konsumtif. Para melekers pernah lihat nggak orang yang punya rumah besar, mobil mewah, kartu kredit platinum, tas yang mahal-mahal, pakaian update terus, dan gadget selalu kekinian? Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Kita jangan cepat-cepat terkecoh. Data-data menunjukkan bahwa ya, kelas menengah adalah kelas yang paling rentan berhutang. Menurut data-data yang ada, mereka-mereka ini adalah kelompok yang punya rumah tapi masih hutang, masih KPR atau KPA, punya mobil tapi masih hutang, kredit kendaraan bermotor, yang punya hutang kartu kredit masih kredit tanpa agunan, ibu-ibu rumah tangga yang pemakai kredit barang keliling. Ada kadang suami tidak tahu bahwa istrinya juga berhutang. Hutang itu tidak enak. Begitu pemasukan mandek atau ngadat, maka pusing tujuh keliling. Banyak orang kesulitan sekarang ini karena punya hutang. Sering sekali ketika kita melihat orang kaya atau orang yang berhasil dalam hal keuangan, yang menjadi objek penilaian adalah penampilan mereka. Sebab penampilan itu mudah dilihat dan dikomentari. Kita bisa melihat luas rumahnya, kendaraan yang dia pakai, tempat dia bekerja, bahkan mungkin di mana anak-anak mereka bersekolah. Penampilan seperti inilah yang sering menjebak kita dalam menilai keberhasilan seseorang secara finansial. Padahal, seseorang yang menghuni rumah megah belum tentu orang kaya. Bisa jadi rumah tersebut adalah rumah dinas, rumah milik negara atau milik perusahaan, merupakan fasilitas kerja, atau bahkan milik bank. Begitu juga dengan kendaraan yang dipakai. Bisa jadi itu hanya mobil dinas, atau mobil operasional kantor, atau masih milik dealers. Geoffrey Miller, seorang psikolog evolusioner, menyebutkan bahwa salah satu alasan terbesar kita membeli barang adalah karena barang-barang tersebut dapat bercerita tentang kita kepada orang lain. Menurut Miller, manusia berevolusi dalam kelompok-kelompok kecil, di mana status dan penampilan menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mendapatkan pasangan, mendapatkan teman-teman, bahkan membesarkan anak-anak. Itulah makanya manusia kadang untuk itu mereka berhutang. Dan tanpa disadari, hutang tersebut sudah membawa mereka ke tepi jurang kehancuran. Kadang-kadang hanya untuk menunjukkan cerita yang baik kepada orang lain. Tetapi sebenarnya, realitanya seperti orang yang ditarik oleh beban ke dalam lembah kehancuran. Jadi, para melekers harus hati-hati. Apa penyebab orang berhutang konsumtif? Yang pertama adalah karena pamer atau gengsi.
Mungkin ada teman yang membeli mobil yang kita juga ikut-ikutan beli mobil. Ada teman beli tas, kita juga ikut-ikutan beli tas. Padahal kita belum mampu, belum sanggup membelinya. Lalu kita beli pakai hutang, pakai kartu kredit. Ya, hanya untuk menutupi ego gengsi kita saja. Lebih mendahulukan gengsi daripada prestasi. Yang kedua adalah gaya hidup mewah. Ini juga adalah yang sering menjebak orang dalam berhutang. Hidup lebih dari yang seharusnya. Ada budaya konsumerisme, ada budaya hedonisme, suka bermewah-mewah. Pengen dikatakan orang kaya, orang hebat, dan sebagainya. Sehingga membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ada yang berlomba-lomba gonta-ganti mobil, gonta-ganti gadget, gonta-ganti merek sepatu, merek tas, tapi semuanya hutang. Jadi suka mengikuti arus belanja yang lagi ngetren biar kekinian, tetapi hutang. Dan yang ketiga, kenapa orang bisa terlilit hutang konsumtif? Untuk menghilangkan stres. Ada juga orang mengatakan bahwa untuk menghilangkan stres itu dengan belanja yang banyak. Wah, ini kacau. Ini seperti api dalam sekam. Tinggal tunggu terbakar aja. Mungkin Anda senang, tapi nanti begitu datang tagihan, Anda akan stres lagi. Ada orang menyatakan hutang itu seperti api. Pada waktu kecil, apinya kita bisa kendalikan. Tapi pada waktu apinya sudah besar, dia bisa membakar rumah dan susah dikontrol. Artinya, bahwa hutang itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Penyebab yang keempat adalah iseng. Terkadang tidak ada niat berhutang, tapi datanglah tawaran marketing-marketing bank, marketing kartu kredit, koperasi-koperasi tawarkan KTA. Kita terjebak. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget untuk berhutang. Nah, begitu menggunakan fasilitas tersebut, akhirnya jadi ketagihan dan menjadi kebiasaan. Lama-lama menjadi ketergantungan. Sudah bertahun-tahun jadi berhutang terus. Padahal tidak jelas dipakai untuk apa. Penyebab yang kelima, butuh pengakuan orang lain. Ini sering sekali terjadi dalam budaya Indonesia. Ada yang menikah dengan berhutang karena pengen dikatakan hebat dan mewah. Pamer, ingin menunjukkan sesuatu. Sehingga orang mengakui keberadaan kita. Tapi semua dibayar pakai hutang. Pertanyaannya adalah, kenapa sudah tahu begitu, tapi tidak bisa keluar ya? Tapi tetap saja hutang dan berhutang terus. Itu namanya Diderot Effect. Seorang filsuf Prancis yang bernama Denis Diderot. Sang filsuf populer tersebut pernah mengalami masalah keuangan berat, sehingga Ratu Rusia memutuskan membeli perpustakaannya seharga 1.000 pound sterling. Masalah finansial Diderot pun akhirnya selesai. Suatu hari, Diderot menerima hadiah berupa mantel sutra kirmizi yang begitu indah dari seorang kawannya. Ini hadiah yang tidak biasa bagi dia. Maka ketika ia mendapat hadiah mantel mewah tersebut, Diderot pun amat sumringah. Selama berhari-hari Diderot mengagumi keindahan mantel tersebut. Namun, lama-kelamaan ia merasa perabotan di apartemennya begitu buruk hingga tampak tidak serasi dengan keberadaan mantel tersebut. Maka ia pun memutuskan untuk membeli berbagai perabotan baru yang lebih mewah. Kursi dari kulit jerami yang sudah lapuk, ia ganti dengan sofa elegan yang dibalut kulit Maroko.
Meja tulisnya yang sudah rongsok dibuang lalu diganti dengan meja terbaru. Wallpaper tembok yang sudah koyak di sana-sini digantinya dengan model baru dan warna yang lebih cerah. Diderot bahkan membeli alat cetak yang lebih canggih. Ketika apartemennya telah terisi perabotan anyar, Diderot akhirnya merasa mantel mewah itu berada di tempat yang pas. Hingga kemudian Diderot menyadari sesuatu, bahwa untuk melakukan itu semua, ia harus menghabiskan banyak uang dan berhutang sana-sini. Dan akhirnya, Diderot kembali jatuh miskin hanya karena ingin menyesuaikan penampilan rumah dengan mantel mewahnya. Ia telah diperbudak oleh benda yang sangat dikaguminya. Oke, sudahlah, marilah kita para melekers bangun pilar yang kedua, yaitu enyahkan hutang konsumtif dalam kehidupan keuangan keluarga kita. Gali lubang, tutup lubang, jangan dilakukan. Hutang lagi untuk tutup hutang, jangan dilakukan. Memakai kartu kredit untuk gaya-gaya, jangan dilakukan. Apalagi berhutang dengan rentenir, jangan dilakukan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau nasi sudah menjadi bubur, alias sudah terlanjur berhutang? Bagaimana caranya? Nah, berikut adalah tips dari Melek. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah komit untuk tidak berhutang lagi. Bagaimana caranya? Ketahui sumber utangnya. Kalau hutangnya karena kartu kredit, ya sudah, langsung potong saja kartu kreditnya, titik. Kalau hutangnya karena gaya hidup, ya sudah, buat perubahan radikal untuk merubah gaya hidup. Ingat, hutang tidak akan berkurang kalau tidak ada perubahan di dalam gaya hidup. Kalau karena barang-barang yang konsumtif, maka udah lego aja dan jual saja barang-barang itu. Kalau Anda berani lakukan ini, maka percayalah, hidup akan jadi lega. Tips yang kedua, hitung semua hutangnya dan buat klasifikasi. Mana yang harus dibayar per hari, misalnya hutang kepada rentenir. Mana utang yang longgar, misalnya hutang kepada teman, orang tua, saudara. Biasanya jenis hutang ini bisa dinegosiasikan. Mana yang biayanya mahal atau bunganya tinggi, misalnya hutang kepada bank. Dan dicek juga mana utang yang bunganya murah. Tips yang ketiga, lalu negosiasikan kepada pihak-pihak tersebut. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Tips yang keempat, prioritaskan untuk membayar hutang yang kecil-kecil dulu. Karena semakin banyak Anda berhutang, maka semakin susah hidup saudara. Kalau sudah kepepet banget, udah nggak tahu lagi mau bayar yang mana duluan, maka dahulukan membayar yang kecil-kecil dulu dan kepada orang-orang yang dekat dengan Anda atau komunitas Anda. Baru bayar yang besar-besar. Mengapa? Karena ini menyangkut biaya hubungan baik dan itu lebih penting. Hubungan baik biayanya mahal kalau sempat tidak dipercaya oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Itu jauh lebih mahal dari tidak dipercaya oleh lembaga-lembaga keuangan. Baru kemudian yang besar-besar atau lembaga keuangan. Lalu dahulukan dulu yang bunga-bunga besar atau biayanya besar.
nego agar bunganya bisa di-stop. Ini akan membantu Anda melihat bahwa bukan hanya hutangnya yang berkurang, tetapi juga pihak lain yang menagih hutang semakin berkurang. Kan lebih bagus menghadapi satu pihak daripada banyak pihak. Dan yang terakhir, jangan lupa yang paling penting. Yang kelima adalah melibatkan Tuhan untuk membayar hutang. Bagaimanapun, baiklah kita libatkan Tuhan dalam rencana-rencana keuangan kita, termasuk dalam membayar hutang. Ada juga hutang bukan karena salah kita, tetapi karena musibah. Dan kalau ini yang terjadi, saya yakin semua pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti ada punya cara dan punya jalan agar orang yang percaya kepadanya bisa bebas dari hutang. Oke, demikian pelajaran kita kali ini. Mari kita berdiskusi di dalam grup. Tuhan memberkati.